Halo, selamat pagi, siang, malam, kapanpun kalian lagi buka video ini. Jadi kita akan melanjutkan materi kita kemarin, dan jujur gue nggak tahu materi ini standar atau enggak, tapi gue rasa materi ini menarik, jadi gue masukkan ke dalam daftar putar ini. Gue mengutip sebagian besar atau barangkali hampir semua bagian pada catatan ini dari uh, expository paper uh, Kate Conrad yang judulnya adalah Grup Galois sebagai Grup Permutasi. Oke, of course dia nggak tulis dalam bahasa Indonesia. Uh, Judul aslinya adalah what is it? Galois Group as Permutation Group, I think. Um, dan sebagian besar materinya diambil dari expository paper Kate Conrad yang judulnya adalah Galois Group as Permutation Group. Oke, jadi mari kita mulai. Misal FT kita tulis sebagai T pangkat N tambah AN-1 T pangkat N-1 dan seterusnya hingga tambah A0. Ini. Dan kita misalkan polinomial ini adalah polinomial berkoefisien F. Dan FT ini nggak harus tak reduksi ya, jadi dapat direduksi atau tidak dapat direduksi. Well, lalu kita misalkan pula K adalah splitting field dari F atas lapangan F, di mana kita pakai kata dengan itu alpha 2 alpha n ini adalah anggota dari K, sehingga setiap alpha i ini merupakan pembuat 0 dari F, atau dengan kata lain F bisa dituliskan sebagai faktor-faktor linear, perkalian faktor-faktor linear T min alpha i. Oke, lalu kita misalkan GF adalah grup Galois dari lapangan K atas lapangan F. Maka kita tahu GF akan memetakan setiap alpha i ini ke lapangan itu sendiri, ke himpunan itu sendiri, yaitu himpunan yang isinya adalah alpha 1 sampai alpha n. Kenapa? Karena alpha 1 sampai alpha n ini merupakan pembuat 0 dari FT. Dan pembuat 0 dari FT akan dipetakan oleh automorfisme yang ada di grup Galois ini ke pembuat 0 dari FT. Jadi, karena kita tahu GF memetakan alpha 1 sampai alpha n ke dirinya sendiri secara bijektif, ya karena dia adalah automorfisme ya tadi. Ini artinya apa? Artinya GF adalah subgrup dari grup permutasi alpha 1 sampai alpha n. Yang mana tentunya grup permutasi ini isomorfik dengan Sn ya. Jadi
kesimpulannya adalah grup galah dari polinomial berderajat n itu merupakan subgrup dari grup Sn. Oke. Mari kita bahas suatu contoh. Jadi misal Ft ini sama dengan T kuadrat min 2 dikali T kuadrat min 3 dan pandang polinomial ini sebagai polinomial dengan koefisien rasional. Kita bisa tunjukkan dengan mudah bahwa grup galah dari F ini adalah isomorfik dengan set mod 2 set di mana kalau katakanlah ini dibangun oleh sigma 1 dan ini dibangun oleh sigma 2, kita tahu sigma 1 ini akan mengirimkan akar 2 ke min akar 2, lalu akar 3-nya tetap. Kemudian di sini kita bisa definisikan sigma akar 2-nya tetap, akar 2, dan sigma akar 3 jadi min akar 3. Oke, ini sigma 2. Dan tentunya ada satu elemen lagi yang nggak disebut, yaitu sigma 1, sigma 2 yang mengirimkan akar 2 dan akar 3 masing-masing ke min akar 2 dan min akar 3. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana sih kita bisa melihat struktur GF yang isomorfik dengan set mod 2 set dikali set mod 2 set ini sebagai subgrup dari S4. Oke, jadi kita lihat dulu pertama-tama pembuat nol dari Ft atau akar dari Ft adalah akar 2, akar min 2, akar 3, dan akar min 3. Oke, kemudian kita lihat bagaimana sigma 1 ini memetakan setiap alfa 1, alfa 2, alfa 3, dan alfa 4. Jadi, kita lihat sigma 1 alfa 1 atau sigma 1 akar 2 dia akan dipetakan ke min akar 2. Berarti dia jadi sama dengan alfa 2. Serupa sigma 1 alfa 2 min akar 2 akan dipetakan ke akar 2. Jadi dia sigma 1 alfa 2-nya adalah alfa 1. Lalu kita punya sigma 1 alfa 3 sama dengan alfa 3 dan sigma 1 alfa 4 sama dengan alfa 4. Nah, kalau kita lihat dengan menggunakan notasi permutasi, ini kita tahu alfa 1 dipetakan ke alfa 2, kalian bisa pandang 1 dipetakan ke 2, lalu si alfa 2 dipetakan ke alfa 1, jadi 1, 2 tutup, lalu alfa 3 dan alfa 4, karena setiap dua elemen ini difikskan, jadi dia nggak muncul di permutasinya. Jadi di sini sigma 1 dapat direpresentasikan sebagai elemen permutasi putaran 1, 2 yang ada di S4. Sigma 2 yang mana dia menetapkan akar 2 dan min akar 2 serta mengirimkan akar 3 ke sorry, ini harusnya bukan seperti ini ya, maaf. Harusnya min akar 2 seperti ini. Oke. Kemudian untuk sigma 2 yang mana dia mengirimkan akar 2 ke akar 2, min akar 2 ke min akar 2, tapi akar 3 ke min akar 3 dan min akar 3 ke akar 3, dia bisa dipandang sebagai permutasi 3,4 di S4. Lalu tentunya ada juga subgrup, ada juga elemen sigma 1, sigma 2. Yang mana dia mengirimkan akar 2 ke min akar 2 dan min akar 2 ke akar 2. Jadi dia ada putaran 1, 2. Lalu kemudian dia mengirimkan akar 3 ke min akar 3 dan min akar 3 ke akar 3. Jadi dia merepresentasikan elemen 3, 4. Oke. Jadi kalau mau diringkas,
set mod 2 set kali set mod 2 set atau elemen-elemen di GF ini, dia kan ada identitas, ada sigma 1, ada sigma 2, ada sigma 1, sigma 2 ya. Nah, identitasnya bisa direpresentasikan sebagai permutasi identitas, ya kita tuliskan 1 gini ya. Lalu untuk sigma 1-nya bisa dituliskan sebagai 1, 2. Lalu untuk sigma 2-nya bisa dituliskan 3, 4. Dan sigma 1, 2 bisa sigma 1, sigma 2 bisa dituliskan sebagai 1, 2, 3, 4. Nah, jadi ini cara kita merepresentasikan grup Galois polinomial berderajat n sebagai subgrup dari Sn. Ini adalah salah satu contohnya. Nah, tentu pelabelannya ini nggak harus alpha 1 akar 2, alpha 2 min akar 2, alpha 3 akar 3, alpha 4 min akar 3 ya. Kalian bisa melabelinya secara berbeda. Jadi kalau kalian mau, kalian boleh labeli misalnya alpha 1 akar 3, alpha 2-nya akar 2, alpha 3-nya min akar 3, dan alpha 4-nya min akar 2. Itu tentu boleh. Dan kalau kalian melakukan itu, tentu saja grup Galois yang dihasilkan akan berbeda. Tapi teman-teman bisa cek, kalau misalnya teman-teman labeli akarnya secara berbeda, maka subgrup yang akan kalian dapati ini, walaupun subgrup yang berbeda, tapi dia akan konjugat dengan subgrup yang kita dapatkan di sini. Oke, sekarang kita lanjut. Kita akan membicarakan suatu definisi yang kita sebut sebagai subgrup transitif dari Sn. Oke, mungkin kita tulis subgrup transitif G dari Sn. Ini artinya apa? Ini artinya jika untuk tiap I, J anggota 1,2 sampai seterusnya hingga N, kalau misalnya kita punya pasangan I dan J yang diambil dari 1 sampai N, maka ada permutasi di G, sehingga gamma I ini sama dengan J. Ini adalah definisi dari subgrup transitif dari Sn. Yang mana kalau misalnya teman-teman perhatikan, ini definisinya istilahnya cocok lah ya dengan definisi aksi grup yang transitif. Karena seperti yang kita tahu, memang Sn ini kan punya aksi yang natural pada himpunan 1, 2, sampai N, dan makanya subgrup yang memiliki karakteristik untuk setiap I dan J, ada permutasi yang mengirimkan I ke J, ya itu kita sebut subgrup transitif ya, karena dari definisi aksi yang transitif tadi. Oke. Jadi, non-contoh. Tadi kita punya subgrup yang dari S4. Yang isinya 1, 2, 3, 4, identitas, dan 1, 2, 3, 4. Oke, ini tidak transitif. Kenapa? Karena tidak ada, oke, kita namakan himpunan ini H. Nggak ada, katakanlah sigma anggota H, di mana sigma 1 ini sama dengan 3. Kalau kalian cek, 1 di permutasi yang ini, dia akan dikirimkan ke 2. Di permutasi yang ini, 1 dikirimkan ke 1. Di permutasi identitas, 1 ditetapkan ke 1. Lalu di permutasi yang ini, 1 lagi dikirimkan ke 2. Nggak ada yang mengirimkan 1 ke 3. Jadi tentunya subgrup ini adalah subgrup yang tidak transitif, karena nggak ada sigma anggota H yang mengirimkan 1 ke 3. Gimana dengan subgrup yang transitif? Contoh yang trivial,
Ya, contoh yang trivial tentunya adalah subgrup S4 itu sendiri. Karena kenapa subgrup S4 grup S4 ini adalah subgrup yang transitif dari S4? Ya kan gimana ya, untuk setiap pasangan I dan J kan, untuk tiap tiap IJ anggota 1, 2, 3, 4, kita tahu permutasi I, J akan memenuhi sigma I sama dengan J kan. Yang artinya adalah S4 ini transitif. Ya, you don't say lah ya untuk S4. Mungkin gimana dengan contoh yang sedikit lebih tidak trivial gitu ya. Untuk contoh yang lebih nggak trivial, bagaimana dengan kalau kita pakai uh, subgrup dari S4 yang isomorfik dengan H, tapi entah kenapa dia transitif. Nah, gimana caranya kita menemukan subgrup yang transitif yang isomorfik dengan H, walaupun H-nya ini nggak transitif, tapi subgrup itu transitif. Nah, di sini strateginya adalah kita memilih elemen lain dari S4. Nah, elemen lain dari S4, apakah yang kita pilih? Oke, jadi ini contoh. Sekarang contoh kedua. Tinjau subgrup V yang isinya adalah identitas, permutasi 1, 2, 3, 4, permutasi 1, 3, 2, 4, permutasi 1, 4, 2, 3. Teman-teman bisa cek kalau ini akan isomorfik dengan set mod 2 set kali set mod 2 set, jadi isomorfik dengan H ya, yang mana ini ya dibangun 1, 2, 3, 4, yang ini dibangun oleh 1, 3, 2, 4. Oke. Nah, dan teman-teman bisa cek juga kalau misalnya subgrup ini transitif ya, subgrup dari S4 ini transitif ya, karena jelas ada permutasi yang menginginkan 1, 2, yaitu ini, ada yang menginginkan 1, 3, yaitu yang ini, lalu ada yang menginginkan 1, 4, yaitu yang 1, 4, 2, 3. Dan teman-teman bisa cek juga untuk pasangan lain, pasangan elemen lain di himpunan 1, 2, 3, 4. Oke, jadi udah jelas ya untuk definisi subgrup transitif dan subgrup apa yang nggak transitif di S4. Oke, kira-kira apa ya kriteria supaya subgrup grup Galois yang kita punya ini membentuk subgrup transitif dari Sn atau tidak membentuk subgrup transitif yang dari Sn? Ternyata kalau misalnya F adalah polinomial separabel berderajat n, dan GF ini adalah grup Galois polinomial F atas lapangan F, maka klaim pertama adalah Ft tak dapat direduksi atas F akan mengimplikasikan kardinalitas dari GF habis dibagi N. Dan untuk menjawab pertanyaan kapan grup GF ini bersifat sebagai subgrup transitif dari Sn, jawabannya adalah Ft tak dapat direduksi atas F ternyata jika dan hanya jika GF ini adalah subgrup transitif dari Sn.
Oke, mungkin halamannya nggak cukup ya, jadi kita akan pindahkan teorema ini ke halaman selanjutnya. Untuk yang bagian A, ini sebenarnya nggak terlalu susah. Jadi kita akan tuliskan dulu pertama-tama kas splitting field dari F atas lapangan F. Dan alpha ini anggota K dengan F alpha sama dengan 0. Nah, ya untuk bagian A, kita tahu untuk membuktikan bagian A ini ya kita cukup tinjau lapangan yang dibangun oleh alpha atas F. Jadi dan kita punya kardinalitas GF yang mana sama dengan derajat lapangan K atas F ini akan sama dengan hasil kali derajat lapangan K atas F alpha dikali derajat lapangan F alpha atas F yang mana ini akan sama dengan N dikali derajat K atas F alpha. Jadi ini membuktikan klaim pertama ya, yang mana kalau misalnya Ft nggak bisa direduksi atas F, GF habis dibagi N. Kardinalitas GF habis dibagi N, dan ketika kita mengatakan derajat F alpha atas F sama dengan N, di sini kita menggunakan hipotesis F tak dapat direduksi. Jadi di sini penggunaannya. Oke, sekarang bagaimana untuk bagian B? GF adalah subgrup transitif dari Sn. Ini kan interpretasinya adalah GF aksi GF, aksi permutasi GF, atau mungkin lebih tepatnya aksi GF pada akar-akar dari Sn bersifat transitif. Ini dari penjelasan bagaimana kita bisa melihat GF sebagai subgrup dari Sn. Dari cara pandang kita melihat GF sebagai subgrup dari Sn, GF subgrup transitif dari Sn dapat diterjemahkan sebagai aksi GF pada akar-akar dari F bersifat transitif. Oke, dan pernyataan ini, aksi GF pada akar-akar bersifat transitif mengimplikasikan, atau lebih tepatnya, dari suatu teorema, ini terjadi jika F tak dapat direduksi. Oke, teorema manakah yang saya maksud? Oke, jujur lupa. Bentar. Jadi, untuk yang bagian ini, teorema yang saya maksud adalah CF bukti teorema 224 yang saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Ya, anyway, saya akan menuju ke bukti teorema ini.
Oke, sekarang bagaimana dengan untuk arah yang sebaliknya? Sekarang andaikan F dapat direduksi, sehingga kita boleh tuliskan Ft sama dengan Gt dikali Ht, di mana untuk memudahkan, asumsikan GCD dari G dan H ini adalah 1. Atau pakai bahasa Indonesia, maaf. FPB dari G dan H adalah 1. Oke, sekarang kalau alfa adalah akar dari G, mungkin gue harus tambahkan keterangan juga. Asumsikan G dan H non-konstan. Karena kalau misalnya dia salah satu yang konstan kan, ya berarti kan bisa aja dia tak dapat reduksi ya. Jadi asumsikan alfa dan beta sama-sama, sorry, G dan H sama-sama non-konstan. Jadi ada akarnya ya. Alfa adalah akar dari G dan misal beta adalah akar dari H. Oke, apa yang terjadi? Maka tidak ada sigma anggota GF, sehingga sigma alfa sama dengan beta. Kenapa? Karena sigma alfa, karena alfa adalah pembuat nol dari G, maka sigma alfa adalah juga akar dari G. Tapi dari FPB G dan H sama dengan 1, kita tahu H sigma alfa ini nggak mungkin sama dengan 0. Dengan kata lain, karena sigma alfa bukan akar dari H, sedangkan beta adalah akar dari H, sigma alfa nggak mungkin sama dengan beta. Dan ini dari argumen yang sebelumnya menunjukkan bahwa aksi GF pada akar-akar dari F tidak transitif, sehingga kesimpulannya adalah GF harusnya bukan subgrup transitif dari Sn. Dengan demikian, ini melengkapkan bukti kita untuk teorema ini. Jadi, kesimpulan penting yang bisa kita ambil dari teorema ini adalah, pertama, kalau misalnya Ft tak dapat direduksi atas F, ekspektasikanlah bahwa kardinalitas dari grup bawahnya akan habis bagi N. Nah, yang kedua, Ft tak dapat direduksi atas F jika dan hanya jika grup bawah GF ini merupakan subgrup yang transitif dari Sn. Nah, jadi itu key point-nya. Sekarang bagaimana kita bisa menggunakan teorema ini? Oke, jadi untuk kita akan mendemonstrasikan penggunaan teorema ini untuk mengkonstruksi polinomial Ft yang ada di polinomial ganggang polinomial dengan koefisien rasional yang punya grup bawah isomorfik dengan grup permutasi P elemen, di mana P ini bilangan prima. Oke, tapi sebelum ke sana, mari kita tuliskan suatu lemma dari grup teori, yaitu untuk bilangan prima P, sembarang pasangan transposisi. Atau mungkin gue tulis suatu transposisi gamma dan suatu putaran dengan panjang P. Katakanlah delta, dia akan membangun SP. Oke, buktinya, untuk memudahkan, kita boleh tuliskan
gamma ini sebagai 1, 2, dan deltanya kita boleh asumsikan depannya 1, tapi kita nggak boleh asumsikan selanjutnya 2, karena bisa aja 3, 4, dan seterusnya. Kan. Jadi itu I1, I2, dan seterusnya, hingga IP. Seperti ini ya. Oke. Nah, harusnya lanjutnya ke I2 ya, bukan ke... Oke, 1, I2, lalu ke IP. Oke, maka kita tahu ada perpangkatan delta, katakanlah, oke, mungkin lebih tepatnya ada K, sehingga delta pangkat K ini akan berbentuk 1, 2, terus katakanlah J3 hingga JP. Kenapa? Karena kita tahu kalau misalnya kita delta pangkat 1, dia akan dipetakan ke I2. Lalu kalau kita apply delta lagi, kita lihat I2 akan dipetakan ke I3. Jadi delta pangkat 2 akan memetakan 1 ke I3. Lalu kalau misalnya deltanya di-apply 3 kali, dia akan memetakan ke I4 dan seterusnya. Jadi dia bisa dipetakan dari 1 dari 1 ke I2, lalu ke I3, lalu ke I4, dan seterusnya hingga ke IP. Dia bisa dipetakan ke semua elemen itu. Jadi kita boleh ambil delta pangkat K yang mana satunya dipetakan kedua, tapi duanya dipetakan kita nggak tahu kemana ya, tapi yang just ke J3 dan seterusnya hingga JP. Oke, sekarang kita punya elemen 1, 2, terus elemen putaran yang isinya adalah 1, 2, J3, JP. Kita boleh asumsikan lebih lanjut lagi nih, bahwa J3 sampai JP ini langsung aja tuliskan 1, 2, 3 sampai P. Karena si J3 sampai JP ini nggak terlibat di gamma, bolehlah ya, kita asumsikan sekalian data pangkat K-nya ini 1, 2, 3 sampai P. Sekarang, perhatikan bahwa oke, mungkin data pangkat K ini gue ganti pakai pakai apa ya? Gamma ya. Udah pakai gamma, maaf. Pakai sigma ya. Oke. Kita punya sigma pangkat I 1, 2 dan sigma pangkat min I. Ini akan jadi I plus 1, I plus 2. Teman-teman bisa cek. Jadi, khususnya kita punya subgroup tersebut punya elemen 1, 2, 2, 3, dan seterusnya hingga P-1P, lalu ada P1. Nah, dari ini harusnya ada tanda koma ya. Ini ambigu malah jadinya kayak seakan-akan satu elemen. Padahal maksudnya di sini kan ada P elemen ya. Nah, ternyata dengan adanya P elemen ini dengan adanya P elemen ini di subgroup kalian, ini akan membangun keseluruhan dari SP. Maka dapat kita simpulkan bahwa ini melengkapkan bukti ya. Jadi kita sudah membuktikan bahwa untuk bilangan-bilangan P dan suatu transposisi gamma dan suatu putaran dengan panjang P delta itu akan membangun SP. Oke, catatan.
Kalau misalnya P bukan bilangan prima, lemma tidaklah benar. Contoh 1, 3 dan 1, 2, 3, 4. Kalau menurut lemma kan ya, kalau misalnya lemmanya berlaku untuk bilangan prima, bilangan non prima kan harusnya ini jadi S4 ya. Tapi kenyataannya ini adalah subgroup order 8 dari S4 yang mana dia isomorfik dengan D8, grup dihedral dengan order 8. Nah, berbasiskan lemma ini kita akan mengkonstruk atau lebih tepatnya memberikan suatu kelas polinomial dengan koefisien rasional yang grup galoahnya adalah SP atau grup permutasi P bilangan atau P elemen. Misal FT adalah polinomial dengan koefisien rasional yang tak tereduksi dan berderajat prima. P dengan tepat dua akar kompleks maka grup galoah dari F itu adalah akan isomorfik dengan SP. Oke. Buktinya kita pandang GF sebagai subgroup dari SP. Oke. Tadi dari teorema yang sebelumnya, kalau misalnya F tak dapat direduksi, akibatnya apa? Kita punya GF habis dibagi oleh P kardinalitasnya. Karena kardinalitasnya habis dibagi oleh P dari teorema Cauchy, akan mengimplikasikan ada sigma anggota GF yang mana order sigma ini sama dengan P. Dan karena P prima, opsi satu-satunya adalah sigma ini harusnya suatu putaran dengan panjang P. Oke, kita udah dapet nih elemen yang putaran dengan panjang P. Kalau dari lemma sebelumnya, kita harus dapat suatu transposisi gamma supaya kita bisa membangun SP ini. Nah, kira-kira transposisi ini dapat dari mana? Transposisi ini akan diperoleh dari dua akar kompleks tadi. Kenapa? Karena kita tahu operasi konjugasi kompleks ini adalah automorfisme dari C yang memfikskan R. Sorry, yang memfikskan ya benar dia memfikskan R, tapi dia juga karena memfikskan R secara khusus, dia juga memfikskan Q. Nah, oleh karena itu, restriksi operasi ini pada splitting field dari F, maka apa yang kita dapat? Yang kita dapat adalah, oke, mungkin ini saya pindah ke halaman selanjutnya aja.
Oke. Restriksi operasi konjugasi kompleks pada splitting field F akan menginduksi transposisi dua akar kompleks dari F. Oke, kenapa konjugasi kompleks ini hanya berlaku sebagai transposisi dari dua akar kompleks dari F? Karena akar-akar lain dari F itu semuanya real. Jadi ketika kita restriksi konjugasi kompleks itu yang tadinya ada pada C, lalu ke lapangan yang lebih kecil, yaitu splitting field dari F, ketika kita terapkan itu pada P-2 akar lain dari F, karena dia sifatnya real, ya otomatis operasi konjugasi kompleks itu nggak akan ngapa-ngapain di P-2 akar lain dari F. Sehingga, karena akar-akar lain dari F ini real, dia jadinya ketika kita interpretasikan sebagai elemen dari Sn, dia hanya jadi transposisi dua akar tadi, dua akar kompleks yang tadi. Nah, kayak mungkin kurang tepat ya mengatakan dua akar kompleks. Mungkin lebih tepat mengatakan dua akar kompleks non-real. Ya, dua akar kompleks non-real. Akibatnya, restriksi operasi konjugasi ini, konjugat kompleks ini akan berkorespondensi pada elemen transposisi pada grup Galois GF. Sehingga GF punya elemen putaran dengan panjang P dan transposisi dua elemen. Dari lemma sebelumnya, karena GF punya dua elemen ini, kita tahu GF isomorfik dengan SP, sehingga ini membuktikan pernyataannya. Contoh, mari kita tinjau FT, yang mana dia sama dengan T pangkat 3, min T min 1 di QT. F tak dapat direduksi. Di QT, kenapa? Karena dia tak punya akar rasional. Dan karena ini polinomial berderajat 3, jadi kalau misalnya dia tidak punya akar rasional, otomatis dia tak dapat direduksi. Turunannya, F aksen T ini sama dengan 3T kuadrat min 1. Yang artinya F aksen T lebih besar daripada 0 jika T lebih kecil daripada min seperakar 3, atau kalau T-nya lebih besar daripada seperakar 3. Dan F aksen T akan lebih kecil daripada 0 jika T ini ada di interval dari min seperakar 3 sampai seperakar 3. Kenapa kita sekarang ngitung turunan? Emangnya ini pelajaran kalkulus. Jadi kalau kita gambar grafiknya, katakanlah ini min seperakar 3, lalu ini seperakar 3. Kita kalau misalnya cek F min seperakar 3, itu kan dia nilainya positif ya. Atau kalau misalnya kalian males cek, percaya saja dengan kata saya. Kan dia nilainya positif. Jadi, sorry, dia nilainya negatif.
Oke, jadi F min seperakar 3 ini kan nilainya negatif ya. Jadi katakanlah di sini, dia naik dari min tak hingga sampai min seperakar 3. Lalu kan dari min seperakar 3 ke seperakar 3 dia kan turun kan ya. Dia turun seperti ini. Lalu dia naik. Dari sepakat 3 sampai tak hingga dia monoton naik, jadi dia naik seperti ini. Kita bisa lihat dia cuma punya satu akar real, sehingga dua akar lainnya pasti harusnya dua akar yang non-real dan kompleks. Nah, karena dia cuma punya satu akar real dan dua akar non-real yang kompleks, terus F-nya juga tidak dapat direduksi, kita bisa simpulkan bahwa GF atau grup keluar dari F ini isomorfik dengan S3 karena F adalah polinomial berderajat 3. Contoh lain. Kali ini coba kita lihat Ft sama dengan T pangkat 5 min 4T min 1. Dia tidak dapat direduksi atas Qt. Kenapa? Kali ini kita nggak bisa pakai cara kalau misalnya F nggak punya akar rasional, terus kita bisa nyimpulin F yang nggak dapat direduksi. Kenapa kita nggak bisa pakai cara itu? Karena di sini F-nya udah nggak berderajat 2, udah nggak berderajat 3, tapi udah berderajat 5. Dia masih bisa, kalau misalnya berderajat lebih besar daripada 3, dia bisa aja nggak punya akar rasional, tapi dia bisa difaktorkan jadi perkalian dua faktor polinomial yang irreducible. Itu bisa terjadi kalau misalnya derajatnya lebih besar daripada 3. Sekalipun nggak punya akar rasional. Nah, jadi gimana triknya untuk mengetahui Ft ini nggak dapat direduksi kalau dia derajatnya lebih dari 3? Salah satu caranya adalah dengan mengecek modulo 3. Kita tahu Ft modulo 3 atau kalian bisa cek modulo prima yang bekerja itu adalah T pangkat 5 min T min 1. Dan T pangkat 5 min T min 1 itu tak dapat direduksi atas F3. Gimana cara ngeceknya? Jadi, cek yang pertama adalah cek bahwa Ft tidak memiliki akar di F3. Lalu yang kedua adalah cek Ft tidak memiliki akar di F9. Buat ngecek dia nggak punya akar di F3 gampang ya. Ya kan F3 ini kan set mod 3 set ya. Ya kalian bisa masukin 0, 1, 2, terus kalian cek modulo 3 nggak ada yang sama dengan kongruen 0 modulo 3. Nah, buat cek yang dia nggak punya akar di F9, kalian cukup cek apakah FPB dari T pangkat 5 min T min 1 dengan splitting field yang merepresentasikan F9, yang direpresentasikan F9 yaitu T pangkat 8 min 1 itu sama dengan 1 atau tidak. Pakai algoritma Euclid. Dan setelah kalian menggunakan algoritma Euclid, kalian akan dapati bahwa T pangkat 5 min T min 1 dan T pangkat 8 min 1 ini relatif prima di F3T. Nah, itu akan cukup untuk menjamin bahwa Ft ini irreducible atas F3. Kenapa? Karena kalau misalnya Ft irreducible atas F3, entah dia punya faktor yang linear atau dia punya faktor yang irreducible kuadrat. Nah, tapi kita udah mengeliminasi kemungkinan dia punya faktor irreducible yang kuadrat dengan mengecek bahwa Ft ini nggak punya akar di F9, yang mana itu dicek melalui algoritma Euclid. Sehingga
Kalau teman-teman melakukan cek ini, teman-teman akan membuktikan bahwa T pangkat 5 min 4 T min 1 ini tak dapat direduksi atas Q. Nah, sekarang dengan argumen kalkulus seperti yang sebelumnya, kita akan bisa mendapati bahwa Ft ini akan memiliki tepat 3 akar real dan 2 akar non-real. Jadi, mari kita lakukan. F aksen T untuk kali ini dia akan jadi 5T pangkat 4 min 4. Dan kalau misalnya teman-teman cek, ini akan jadi Oke, maaf agak lama hitungnya. Ya, pokoknya ini setelah melalui perhitungan kalkulus dan sebagainya, kalian akan dapati F aksen T dapat difaktorkan seperti ini. Yang T kuadrat plus 2 plus 2 per akar 5 bisa diabaikan karena ini definite positif. Lalu kita dapati bahwa F ini monoton naik pada interval buka dari min infinite sampai akar 2 per akar 5 atau pada interval buka dari, sorry ini harusnya ada min ya, akar 2 per akar 5 hingga infinite, atau dia monoton turun pada interval dari min 2 per akar 5 sampai akar 2 per akar 5. Dengan kalkulus dan memasukkan min akar 2 per akar 5 dan akar 2 per akar 5 ke grafik F, kalian akan dapati kira-kira grafik F itu akan seperti ini. Bentar ya. Dia naik dari min tak hingga sampai min akar 2 per akar 5. Lalu dia turun seperti ini. Lalu dia naik ke hingga ke infinity. Jadi dia punya 3 akar real. Sehingga dia punya tepat 2 akar non-real. Dan dari teorema sebelumnya kita tahu karena F dapat direduksi atas Q dan dia punya tepat 3 akar real dan 2 akar non-real, GF isomorfik dengan S5. Oke, karena di sini derajat polinomialnya adalah 5 dan 5 adalah pihak 5. Oke, sepertinya untuk hari ini cukup segini dulu. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya dan sampai bertemu di kesempatan berikutnya.